Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada pada usul yang kedua, pokok kedua daripada pokok-pokok keimanan. Karena pokok keimanan itu ada 6. Kita sudah membahas sebelumnya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sudah sementara membahas tentang beriman kepada malaikat. Sudah begitu banyak faidah, manfaat. Ternyata hikmah di balik beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita sudah jelaskan bahwa dengan beriman kepada malaikat, kita semakin mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menyadarkan bahwa betapa kita ini manusia sangatlah kecil. Kita adalah salah satu makhluk yang kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melihat bagaimana malaikat ini. Jadi yang lahir adalah ta'zimul khaliq. Tali mapaka raja ki, mapaka bahto ki ripong Allah taala. Orang yang beriman kepada malaikat tidak pernah merasakan dirinya besar dengan segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hidupnya adalah ta'zimul khaliq. Puang Allah taala bawang malak dan apakah raja. Makanya seluruh ibadah itu adalah bentuk daripada pengagungan kepada Allah. Orang beribadah jangan ingin mendapatkan kemudahan dunia, jangan. Tujuan utama kita beribadah adalah untuk pengagungan, dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Jadi wakabbirhu takbira. Hampir semua yang menggerakkan ibadah ini adalah pengagungan. Tadi sudah azan Allahu Akbar, kemudian iqamat Allahu Akbar, kita mulai salat Allahu Akbar, kita ruku Allahu Akbar, kita sujud Allahu Akbar. Di dalam bulan suci Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullah, semuanya adalah pengagungan. Orang berhaji, Bapak Ibu sekalian, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih kurban apalagi, selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, dengan beriman kepada malaikat, ma'asyiral muslimin, akan melahirkan sifat kedua yang sangat mulia, adalah muraqabatullah. Semuanya kita ini adalah dalam pengawasan Allah. Sejak kita terbangun, Bapak Ibu sekalian, sampai di tempat ini, setiap kalimat yang saya ucapkan, tidak satupun huruf yang keluar kecuali di sisinya sudah ada malaikat yang selalu siap, tidak lepas satu huruf. Jadi ini sifat yang sangat mulia. Dengan beriman kepada malaikat bahwa ternyata kita selalu dalam pengawasan Allah, muraqabatullah, selalu kita diawasi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu huruf, satu kalimat, satu ungkapan yang keluar kecuali sudah ada malaikat yang bersiap menulis. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman itu ya tahu matappa maka dengan kepala yang malaikat yang ditugaskan oleh Allah, tentunya ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, maka na yu'minu billah yakumi tahu tong itu tahu ripong Allah taala matappa ang kaya sang asuri monri falyaqul khairan aw liyasmut, maka baginya di mulut ini hanya akan keluar perkataan-perkataan yang baik. Dia nama gampang bicara, pasisumpu-sumpu bicara. Jangan engkau mengucapkan kalimat yang membuatmu menyesal di kemudian hari. Ini salah satu hadis Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Aja mupawi aga gawat dingin asabari ko masa sakale baja-baja. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, lahirlah kemudian sifat yang ketiga, namanya Bapak Ibu sekalian istiqamah.
Kalau ternyata kehidupan kita ini selalu diperhatikan, ada yang mengawasi, maka tentunya ma'asyiral muslimin, sifat yang ketiga dengan beriman kepada malaikat, kita akan selalu berusaha untuk beristiqamah. Istiqamah, Bapak-bapak Ibu sekalian, adalah amalan yang paling berat di dalam agama ini. Mudah bagi kita semua untuk mengucapkan saya beriman kepada Allah, tapi apakah sehari-hari kita sudah betul-betul wujud daripada keimanan? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya kunullen itawe pak dupa maneng iero purena pau. Karena ini yang sangat berbahaya. Sepertinya saya sudah sampaikan apa yang dikatakan oleh Imamul Ghazali. Beliau mengatakan bahwa ilmumu yang tidak membawamu kepada amal ibadah di dunia, maka ilmumu itu pula tidak akan membawamu kepada surga di akhirat. Jadi saya ulangi kembali bahwa ilmumu yang tidak membawamu kepada amal ibadah di dunia ini, ilmumu itu pula tidak akan membawamu kepada surga di akhirat. Ya kalau isabawa miaroga gede panakiak palapak disengengi digaga palanna pak disengengi nareko dene pak dupa. Ya ku isabawa mi tapi dene pak dupa, ilmu itu belum menjadi amal. Ilmu baru bisa menjadi amal setelah ilmu itu menjadi ilmu, baru bisa menjadi pahala, mendapatkan pahala ketika ilmu itu sudah menjadi amal. Paya ko pak disangan hai mamada ini pak disangan na tahu isamana ngagagal maka dai harangi, tapi mega tahu na sabami maka dah harang. Ana pahaman te kega masa Roma lebih ilmu-ilmu seperti ini di dalam agama Islam itu tidak akan berpahala sampai ilmu itu betul-betul Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah amal. Inilah istiqamah. Ya kupuran itapo maka da amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahkan itu. Ipandu patungannya roga gairo. Jadi perlu kerja keras. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah seperti yang Allah perintahkan. Karena banyak orang menganggap dirinya beristiqamah sesuai keinginannya. Inilah yang membuat istiqamah itu berat, karena mesti kita beristiqamah sesuai dengan perintah Allah. Istiqamahkan ini salat 5 waktu. Tiada lusiwi masih kalima lalana sosioni sampai mati. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan hanya 1 hari, 2 hari dan sampai mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Aja napa aja tamangingi pananungangi mataru-taru gang kepada lisut dari pamasena pengalatan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, akan turun kepadanya malaikat. Menurut Bapak Ibu sekalian waqi bahwa orang yang beristiqamah akan turun malaikat dalam 3 keadaan. Ia tahu istiqamah iturungi wiri malaikat ritalui onroang nomor sidi ketika akan berhadapan dengan malakul maut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Napaki betuangi maka de fi thalathati mawatin talu onroang naturungi wi malaika tau istiqamah merosik di ya komadang turun malaikat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua ya wa fil qabri ilalang akatutungang ilalaki buruna. Dan yang ketiga indal ba'thi, ketika dia dibangkitkan Bapak Ibu sekalian dari kuburnya untuk menjalani fasa akhirat selanjutnya. Nah turungi malaikat untuk apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Sekarang kamu tidak usah takut. Maka Pak pada mitauki yasangnya mati yang itu manusiawi, tapi ketika malaikat ini turun menenangkan orang-orang yang istiqamah dalam hidupnya, malaikat ini turun Bapak Ibu sekalian, kamu jangan takut apa yang kau hadapi. Kata betul maka deh, kamu jangan takut karena kamu telah beristiqamah. Jadi orang yang istiqamah itu Pak, saat sakratnya dia tidak takut. Ada malaikat yang turun Bapak Ibu sekalian. Allah takhafu wala tahzanu. Kamu jangan bersedih. Jadi kutumelo tu pelik mati ke malaikat. Pabatoi pasampui pinadita aja mau tahu.
anakmu masalahye ku Allah Taala pepakat kamu sudah beristiqamah. Karena tentu Bapak Ibu sekalian adalah hal yang manusiawi. Tentu kita ya merasa ipina dingi mana ngelewe. Hanya orang-orang yang zalim menganggap dirinya aman dari azab Allah. Nagau bawang yale na tena rekonasan yale na maringang yale na napatami lalaki buru edegaga dosana. Wala ya'manu makrallah. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah. Kita takut Bapak Ibu sekalian menghadapi sakrat, kita takut menghadapi kehidupan alam kubur dan seterusnya. Dan ternyata memang Allah mengatakan wala ya'man makrallah. Tidak ada yang merasa aman. Jangan kita merasa aman bahwa saya ini sudah aman. Saya selalu mengaji, saya selalu 5 waktu. Yang merasa seperti itu illal qaumil zalimun. Kecuali orang-orang zalim. Ya nagau iyale na tahu mapakir na sangi maggenna ni pakasiwen na dansa terus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan beriman kepada malaikat, ternyata ada pelajaran besar bahwa ketika kita beriman kepada malaikat Bapak Ibu sekalian ada namanya al-istinasu bil malaikah. Bahwa ternyata hidup kita ini Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan kita semua ini ada malaikat. Di sebelah kiri kita semua ini ada malaikat. Mereka pun beribadah seperti kita. Al-istinasu bil malaikah maksudnya Bapak Ibu sekalian dengan beriman kepada malaikat akan lembut dan jinak hati ini. Nyama pa yang kalinga sading, nyama pa sading kita betul-betul menikmati salat ini. Nampai mak bismillah pu iman le tu sujud na suku-suku sad dikanjak na rapak na ule tu hati sudah merasa nikmat, teduh, lembut sekali hati ini. Mengkalinga ki pengajar agama lah sabah. Semua ini adalah nikmat. Tama ni pengajar. Apa angkat tahu dia na tama? Bakka tak tutu. Ketika nasihat-nasihat agama sudah sangat mudah kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, magampan ya lewe, menyaman ni sading, pinadingi maringkaling ada cilie. Pengajar agama itu ternyata Bapak Ibu sekalian tidak terlepas daripada salah satu tugas malaikat. Lembutkan hatinya pulan, bangunkan dia sholat subuh, kokohkan pendiriannya, teguhkan lisannya. Maka tahu Bapak Ibu sekalian, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita mampu istiqamahkan seperti ini. Ada orang yang sama sekali sudah tidak ya kabban yatin. Bang kita ini sengite masampanya kami malah lisukuti. Malah merasa terganggu dengan suara-suara kegiatan di masjid, kegiatan ibadah. Siapa yang melembutkan hati kita ini? Siapa yang mengokohkan, menguatkan hati kita ini? Ternyata ini namanya istinasu bil malaikah. Allah tugaskan kepada malaikat, bangunkan ini nanti. Taduan. Pak kami meniak na moto mas sampai jasubir tau diga ini ana roy. Na temito se tamatan na. Tinro. Nyama pakatindro. Ini namanya istinas bil malaika. Haitsu anna Allah azza wa jalla, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusabbitu, dia kokohkan, dia kuatkan pada orang-orang tertentu. Nah, dia mengatakan auliya'ahu, kepada wali-walinya. Saya tidak lebih mendalami lagi apa ini yang dimaksudkan di sini wali, akan tetapi waliullah wal auliya yang maksudnya di sini adalah orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh ya memperhatikan agama Allah. Ya tahu matung-matungan itu Pak telingka malaikat. Dia lembutkan hatinya, menyaman yang kaling aku baca Quran. Pak angkat tahu lagu danduk mi. Nauzubillah. Sawela ada pakai lo ngeripin rapa. Kong kabukti. Ini kurang beriman kepada malaikat. Kido-kido itu tak cetaman. Magananya roko angkalakaina bahkan bahayana depa anak darah. Apalagi makoko tamatoje mi gawita. Pura ni guys pikiri kiro makade yang kape malaikat mau kiki kire-kire yes tidak ada yang percuma. Igoyang-goyang ipakedo-kedo ale siri-siri yolo na lakain na tau. Na itamana tau. Tamato apo. Milo dalam pengapa Bapak Ibu sekalian.
Yang penting pura ni kupau ya lepas ni matu pakutan aku pula ripo Allah Ta'ala. Karena keadaan memang sekarang sangat memprihatinkan. Idh yuha rabbuka ilal malaikati inni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ingerangi. Jadi ya sang ingerangi waktuna. Jadi pura puang Allah Ta'ala narampe lala kurange. Idh yuha rabbuka lil malaikati inni ma'akum. Ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, inni ma'akum. Saya kata Allah bersama kalian semuanya. Si bawah mana ki? Tu si bawah. Cuma tentu jangan kita membayangkan kebersamaan kita dengan Allah sama dengan kebersamaan saya dengan Bapak Ibu sekalian. Paya gagai mancaji sasabatoa. Kita bersama Allah. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian mempersamai kebersamaan kita dengan Allah, kebersamaan makhluk dengan makhluk. Inni ma'akum. Allah mewahyukan ya jadi aja kata pada padangir sisi realita pun Allah Ta'ala. Maka dagamai Bapak Ibu sekalian liman na pun Allah Ta'ala. Iya di 25 ta. Kadesia garu liman na pun Allah Ta'ala isi di kapal liman na pun Allah Ta'ala pangka kuilalang korang yadullah fauqa aidihim. Liman na pun Allah Ta'ala angkeu kuisi na liman natan. Makanya ini di dalam Al-Quran angkayasang ayat-ayat muhkam kata yasa mutasyabih. Ai dua tu kapal lima na pong Allah Ta'ala pa ya baca ilalang kurang bal yadahu mabsutatani. Dua lima na pong Allah Ta'ala tak buka. Ai tanlu kapan kata aya maka dawa banaina bi aidin. Allah menciptakan membuat makhluk bi aidin dengan beberapa tangannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita jangan mau terjebak. Hati-hati. Jangan sampai ayat-ayat mutasyabih ingin dipahami seperti halnya dengan ayat-ayat muhkam. Kacau itu, kacau pemahamatan. Jadi ingatlah ketika Allah wahyukan kepada malaikat-malaikatnya. Siapa malaikat-malaikatnya? Ternyata ada malaikat yang memang khusus dipersiapkan. Tugasnya hanya turun berikan bantuan kepada orang-orang Islam terutama dalam peperangan. Jadi yang kami mato malaikat tina pasa dia pun Allah Ta'ala tulung itaw ko mamusul. Namun syarat-syaratnya seperti apa? Bapak Ibu sekalian terakhir ini mungkin persoalan ini Bapak Ibu sekalian kita ambil satu contoh pada perang Badar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan pada tahun kedua. Pada tahun kedua Hijriah Bapak Ibu sekalian, dua ngeso ni mal agak senang kana Nabi Taku Madinah. Perang Badar ini Bapak Ibu sekalian saya langsung bahwa dalam perhitungan di atas kertas digaga baban napakala salam. Bayangkan pasukan kafir, saya katakan pasukan kafir Bapak Ibu sekalian dengan pasukan Nabi. Perbandingan kekuatan di antara keduanya Bapak Ibu sekalian. Pasukan Nabi hanya 313. Tambah Rasulullah berarti hanya 314. Sementara yang datang ini kurang lebih 1000. Ini para ahli sejarah semua mencatat seperti itu. Ada yang mengatakan 950 orang datang melawan 300 orang 313. Kira-kira koidi railaba. Makanya tadi saya buka di sini walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Dan sungguh Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian wa antum adillah padahal komite alimuli wa lemah mengeter kurang lebih sisa butang wetaluratu minabita 314 beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 314 orang ini Bapak Ibu sekalian dua minyaran napake hanya ada 2 kuda, sementara di pihak sebelah Bapak Ibu sekalian ada 300 ekor kuda yang datang. Jadi lebih minta lurantu 2 mimaki nyarang sementara kurang lebih wisi sabu Bapak Ibu sekalian dengan 300 ekor kuda. Kira-kira kagalala tu pakan magiyah ku yang kaling. Dari pihak Rasulullah hanya ada 700 ekor unta, sementara dari sana ada 600 ekor unta. 70 mi unta akan melawan Bapak Ibu sekalian 700 ekor unta. 314 sahabat Rasulullah hanya ada 8 yang membawa pedang.
Arwami Padang. Sementara dari sana Bapak Ibu sekalian kurang lebih rata-rata yang 950 orang mereka dilengkapi dengan alat perang pada waktu itu. Rata-rata kemana Padang. Nah Ruami Pulekor hanya ada 8 orang yang bawa pedang. Akan menghadapi Bapak Ibu sekalian kurang lebih 1000 orang Bapak Ibu sekalian dengan kelengkapan perang yang lebih lengkap. Telur ratu isa pulapa pasukan dan Nabi ta'anna mima bajaju besi. Sementara dari sana Bapak Ibu sekalian ada 600 orang kafir yang pakai baju besi. Jadi perbandingannya ya kuirita ya gaganya sesuai dengan apa yang dikatakan wa antum adillah. Digaga lalan napakala Nabi Muhammad SAW. Makanya malam itu Bapak Ibu sekalian perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka malam 17 Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian selalu menyemangati aja gaga babi cek demo aja mu bata-bata kita bersama Allah Subhanahu wa taala faqumu ila jannati arduhas samawati wal ard aja mu tahu faqumu ilal jannati berdirilah kalian dengan penuh keyakinan ilal jannah. Sekarang kita sudah di jalur menuju surga. Pada penghujung ni alimullah surga mahkokoy. Jadi rawan nina rutali akwamir napun arduhas samawati wal ard. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini makir pak jadi kau maki kadang aja natu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Inilah malaikat. Fungsi malaikat kuatkan hati orang yang beriman. Karena dalam kehidupan ini pak dek tunangkan atu lepas. Ya sangi ujian cobaan. Kita baru satu lepas dari satu ujian, kita akan masuk lagi pada ujian yang lain. Baru-baru kita Bapak Ibu sekalian, di pasak di nama rahko lalang ngemendre lang kasih gempam apa kata sila-sila. Itulah kehidupan ini terus seperti itu. Targetnya apa? Dia beluakum siapa di antara kalian yang terbaik dalam beramal. Siapa yang bisa melihat dengan kacamata iman setiap musibah ini, cobaan ini Bapak Ibu sekalian? Innama nursilu bil ayati wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Jadi kongkap pura kejadian seharusnya pede mencengi tahu dari kuang. Jangan selalu menyikapi bahwa ini fenomena alam, waktu namanya mati bosi, enggak. Wa ma nursilu bil ayati tidaklah saya turunkan seperti itu illa takhwifa. Saya hanya ingin kalian supaya berubah lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW pada malam itu melomana ni matindo ni sahabat moto Nabi tamilau doang dia angkat tangan tinggi-tinggi. Ini pada malam perang Badar. Rasulullah berdoa Bapak Ibu sekalian, dia angkat tangan tinggi-tinggi. Ittafaqamilau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bunyi doanya, Allahumma ya Allah, kalau pasukan saya besok hari kalah, la tu'bad fil ardi ba'. Kalau pasukanku ini kalah, maka mulai besok tidak akan ada orang lagi yang menyembah. Ya koi kalai salangi puangi. Dia nagaga tau sompa ko tu dega. Maka Bapak Ibu sekalian, begitu lamanya Rasulullah mengangkat tangan berdoa pada malam itu sampai kain yang ada di pundaknya terjatuh. Onre tanah milau Nabi teipuang ya koi kalame mengia tahu istalur ratu isapulapa mati manangi. Dia natugaga tau sompa ko. Jadi suasana keadaan sangat mencekam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 1000 mereka 300 Rasulullah. Arua mi padang ngokur rata-rata kemana tombak nang kemana padana ya tahu sisa gue meloi pole. Anna mi mak baju basi sahabana Nabi ta samantara pole ko si wali en kana ratu na tahu pakai mana baju basi na mau pasilap pu menjadi to. Capu to. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biidznillah. Persoalan kemenangan, wa man nasru illa min indillah, kemenangan itu adalah pemberian dari Allah. Ya kiritai, ya pikiritai di taulinai Bapak Ibu. Tapi ternyata Allah turunkan seperti ayat tadi, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah memberikan kepada kalian kemenangan wa antum adillah, padahal kalian pada waktu itu dalam keadaan lemah.
Dalam ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, ittaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumidakum rabbukum bi thalathati alafi minal malaikati munsalin. Ketika engkau wahai Muhammad mengatakan kepada mereka, apakah tidak cukup Allah berikan 3.000 malaikat yang turun dari langit? Maka tuna ega namusi dimi malaikat. Akan tetapi Allah mengatakan, alam yakfiyakum degana-gana Muhammad, degana-gana na paturunga kupong Allah Ta'ala talusabu malaikat. Bala, itu sudah cukup. Intasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin. Iya komelo isabara te pong Allah Ta'ala pawi. Iya ko sabara mi tahu ilalan na katutungan bala intasbiru wa tattaku, kesabarannya disertai dengan rasa takut kepada Allah. Wa ya'tukum min fawrihim, namo iye leewe namo makokoi masih ditahu melo campuri salange, Allah akan turunkan jumlah malaikat yang lebih banyak. Ya kota lusak bumi muasa ni ganna, Allah akan turunkan 5.000. Bala intasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim, tiba-tiba mereka semua menyerang umat Islam. Hada yumdidukum rabbukum, Allah akan menurunkan bala bantuan 5.000 malaikat. Ini mesti diyakini, bukan hanya bacaan bahwa turungi malaikat. Ini mesti menjadi keyakinan kita kepada malaikat. Selama kita beriman, bersabar, disertai dengan rasa takwa. Pangkat tahu sabara caumi, tapi kok sabara kita nasibawai tahu ribuan Allah Ta'ala, umat ini tidak akan dibinasakan Bapak Ibu sekalian. Allah katakan yumdidukum rabbukum bi kham wa ma ja'alahu Allahu illa busyralakum. Tidaklah Allah turunkan kemenangan, bantuan bala malaikat kecuali Allah menginginkan kalian semua busyra, berita gembira, walitatma'inna qulubukum, supaya mata nama nangipina dita jadi beriman kepada malaikat itu Pak, mendatangkan ketenangan batin di mata napina di. Boleh susah-susah tamat insyaallah ka bantu apol. Cuma tadi syaratnya sabar dan takwa. Selalu sabar dan takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perang Badar Pak. Jadi mungkin kita menganggap bahwa kita tidak akan mengalaminya, tapi ada begitu banyak dalil-dalil, walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis, ada yang mengatakan ini hadis tapi dhaif, bahwa qadintu min jihadil asgar ila jihadil akbar. Orang yang berperang pada zaman Rasulullah, mereka kalian telah datang dari peperangan yang kecil menuju ke peperangan yang besar. Perang besar yang kita hadapi sekarang itu, ya Pak, marajime memamusu tapi liwa parajinna, bagaimana kita berjuang untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Ia namusu tay di kami nak batai. Ia ko tumamusu pita baliye matanra bali, tapi tumamusu ia we kualeta ye wade nairita, tapi angkat aliang kaya rilalar ia na romelo ye ya kutulo mamusu nakala kita Bapak Ibu sekalian, kita bisa gugur dalam keadaan syahid, tapi ko tumamusu na dene yulekala na pasutta, kita akan binasa, gugur dalam keadaan hina bina Bapak Ibu sekalian. Matuna ki na rekotumate nakala ki ia ropole lalangir. Makanya Bapak Ibu sekalian, jihad terbesar ketika Rasulullah SAW menanyakan, maka jihad apa yang paling baik? Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan jihad yang terberat dan jihad yang terbaik adalah melawan hawa, keinginan nafsu kita Pak, yaitu elota tu Pak, dia nawak dingituru mesti ewai sesuatu yang paling kita prioritaskan untuk kita curigai. Kita tidak perlu dengan curiga dengan saudara-saudara kita, tapi curigailah keinginan itu. Hati-hati dengan keinginan itu. Curiga ki kung kana cinai rupule lang. Mas satu ngamu gaje makan jadi itu kana solangi ka. Maka orang yang beriman filternya atas setiap keinginannya inilah yang berfungsi. Payo ko cinata tu Pak. Oh macin laki makoy. Langkah pertama curigai itu. Itu kana mesolangi ka. Dicemo garidino akhirat dan seterusnya. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, perang tidak akan pernah berhenti, yaitu perang mujahadatul hawa. Bagaimana kita berperang melawan hawa nafsu. Al-qaisu mandana nafsahu, sebaik-baik orang adalah
yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan totalitas hidupnya mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ya napa berak kaipong Allah Subhanahu wa taala pengajian kita pada kesempatan kali ini, dan mari kita bersama-sama menutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.